Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini, insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita diberi oleh Allah rizki yang melimpah dan barokah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan urusan-urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kedukaan kita, serta mengabulkan segala hajat dan impian kita. Insya Allah barakah semua ini, segala cita-cita akan terkabul, segala hajat akan terwujud, dan semua urusan akan mudah, serta impian akan menjadi kenyataan. Semua ini bisa terjadi tentunya atas izin serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tentang wasilah yang dimaksud di sini adalah sebuah doa yang sangat agung sekali dan khasiatnya sangat luar biasa sekali, di mana doa tersebut disusun dan diijazahkan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Sehingga doa ini dikenal dengan istilah doa Jailani atau hisib Jailani. Tentang bacaan dari doa tersebut adalah, tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubum fantasir, waj'bur qalbil munkasir, waj'ma syamlil mundathir, innaka antar rahmanul muqtadir, ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira, inna syirka la zulmun azim, wa mallahu yuridu zulman lil ibad, faquti'a dabirul qaumil ladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan dari doa yang dimaksudkan. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Rabbi inni maghlubum fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku telah dikalahkan oleh nafsuku. Fantasir, maka tolonglah aku. Waj'bur qalbi al-munkasir, dan hiburlah hatiku yang telah hancur ini. Waj'ma syamlil al-mundathir, dan kumpulkan kembali kepingan-kepingan jiwa yang telah berserakan ini. Innaka antar rahmanul muqtadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha menentukan, maha menakdirkan. Ikfini ya kafi wa anal abdul muftaqir, dan cukupilah kebutuhanku wahai zat yang maha mencukupi hambanya. Wa anal abdul muftaqir, dan aku adalah seorang hamba yang sangat membutuhkan pertolongan. Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah kiranya Allah sebagai pelindung. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah kiranya Allah sebagai penolong. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan Allah sama sekali tidak ingin berbuat zalim atas hamba-hambanya.
Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari doa tadi. Diterangkan dalam kitab ini, hadzal du'a'u lahu sirrun azim wa fadlun jasim. Doa ini mempunyai rahasia yang sangat agung sekali, wa fadlun jasim, dan mempunyai keutamaan yang sangat hebat. Jadi doa ini sangat luar biasa sekali barokahnya dan sangat agung pula khasiatnya. Faman dawama ala qiraatihi, maka barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca doa ini, pertama, wassa'allahu rizqahu, Allah akan meluaskan rizkinya, baik rizki zahir maupun rizki batin. Rizki zahir seperti harta benda, kekayaan, rumah, mobil, dan lain sebagainya. Sementara rizki batin adalah keluasan ilmu, ketekunan ibadah, kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wa yassara amrahu, dan Allah akan memudahkan urusannya. Apapun yang menjadi urusan orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan-urusan yang besar maupun urusan yang kecil, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian yang ketiga, wa farraja hammahu wa ghammahu, Allah akan menghilangkan kesusahan dan kebingungannya. Dihilangkan oleh Allah kesusahannya, diganti dengan kebahagiaan, baik susah karena masalah hutang, susah karena masalah keluarga, susah karena masalah ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya, semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebahagiaan. Yang keempat, wa hafizahu min syarri khalqihi, dan Allah akan menjaganya kepada orang itu dari semua keburukan makhluk, baik makhluk yang nyata maupun makhluk yang halus seperti jin, setan, dan lain sebagainya, sehingga ia diselamatkan dari santet, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya. Juga dari makhluk yang zahir seperti manusia, misalnya dia diancam atau mungkin ia sering diintimidasi, diteror karena masalah hutang, dan lain sebagainya. Semua itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waqahu min kulli nazilatin wa baliyatin, dan Allah akan menjaganya, memeliharanya atau menyelamatkannya dari semua bencana dan mara bahaya seperti musibah, penyakit yang tak kunjung sembuh, semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wa qadha hawaijahu, dan Allah akan mengabulkan semua hajatnya. Apapun yang menjadi hajat dari orang itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, wa habbahu kullu man ra'ahu, dan orang-orang yang melihatnya akan simpati kepadanya. Allah gerakkan hati orang-orang untuk mencintainya. Ini bagi orang-orang yang istiqamah mengamalkan doa tadi. Nah, tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkan doa ini, sesuai dengan arahan dari sebagian para masyayikh, sebaiknya doa ini dibaca secara rutin setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat asar, masing-masing 3 kali. Nah, untuk yang ini cara bacanya dibaca langsung tanpa tawassul. Kemudian jika seseorang punya hajat besar, punya kebutuhan dana yang besar, atau misalnya ingin terhindar dari bahaya yang besar seperti diancam dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk bangun di tengah malam, kita melakukan sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu dibaca 3 kali.
dilanjutkan dengan salawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan salawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirimkan surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita 1 kali, yang ketiga kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan barokah bacaan ini Engkau segera menyembuhkan penyakitku. Atau ya Allah, mudah-mudahan barokah bacaan ini Engkau segera melunasi hutang-hutangku, dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita membaca bacaan doa tadi sebanyak 313 kali. Saya ulangi, sebanyak 313 kali. Dan amalan ini kita lakukan selama 7 malam atau 21 malam, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah di dalam mengamalkannya. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.